Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27 dengan perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah segala yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop yang telah kita baca diceritakan bahwa pada saat Yesus hendak melanjutkan perjalanannya, ada seorang kaya yang berlari-lari menghampiri Yesus. Dia memanggil Yesus dengan sebutan guru dan kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah yang harus dia lakukan agar memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus kemudian menyebutkan 6 perintah dari 10 hukum Musa yang menetapkan kewajiban terhadap sesamanya. Tadi kita sudah baca di ayat 19. Orang kaya ini tampaknya layak masuk ke dalam kerajaan sorga karena sejauh ini dia telah menaati perintah-perintah tersebut. Lalu kemudian Yesus mengajukan syarat berikutnya, yaitu dengan orang ini harus menjual harta miliknya dan membagikannya bagi orang miskin dan kemudian mengikuti Yesus. Lalu dia pun menjadi kecewa dan pergi dengan sedih sebab ternyata harta yang dia miliki banyak. Nah, saudara, terlihat jelas bahwa orang kaya ini lebih mengasihi harta yang ia miliki daripada mengasihi Tuhan karena hatinya sudah terpaut kepada harta kekayaannya tersebut. Kemudian selanjutnya Yesus menegaskan bahwa ketika seseorang sangat bergantung dan mencintai kekayaan ataupun hal yang dia miliki di dunia ini, maka akan sulit baginya untuk masuk dalam kerajaan sorga, sama seperti unta yang ingin masuk ke lubang jarum. Kita tadi baca di ayat 23 sampai 25. Nah, saudara, melalui apa yang dialami oleh seorang kaya dalam renungan hari ini, kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak dilarang untuk memiliki harta kekayaan yang banyak. Tapi jika hati kita sudah terpaut dengan harta tersebut, atau harta kita sudah menjadi penghalang untuk kita mengasihi Tuhan, maka kita masuk dalam golongan orang yang tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Karena pada saat kita mengikut Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita dan mengasihi Dia lebih dari segala hal yang kita miliki di dunia ini. Untuk itu, saudara, mari kita selalu mengawasi hati kita agar tidak ada yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, apakah kekayaan yang saudara miliki di dunia ini telah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup saudara? Jika iya, maka mari mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah memampukan saudara agar tidak melekat pada apa yang saudara miliki di dunia ini, sehingga saudara mampu untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup saudara. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali memulai hari yang baru. Dan hari ini Tuhan, kami juga sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk tidak melekatkan atau mengaitkan hati kami dengan apapun yang kami miliki di dunia ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk selalu mengingat firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk selalu mengawasi hati kami, sehingga tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami terus berjalan dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.